warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal islam wal iman wal hidayah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, sampai-sampai tidak ada manusia yang mampu menghitung berapa nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah." Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmatku yang aku telah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Quran surah Ibrahim ayat 34. Adakah di antara kita jamaah sekalian yang mampu menghitung berapa kali kita bernapas dalam satu hari? Adakah? Jangankan satu hari jamaah sekalian, setengah jam saja kita tidak bisa, apalagi satu hari. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengkasih kita nikmat yang tidak perlu kita bayar dengan uang, yang tidak perlu kita bayar dengan harta-harta kita? Allah Subhanahu wa taala cuma meminta apa jamaah sekalian? Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum," dan jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur kepadaku, tidak mau bersyukur kepadaku, apa balasannya? Inna adabi, sesungguhnya azabku la syadid, pasti benar-benar sangat pedih. Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Aulan nasi bi yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, siapa jamaah sekalian? Aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita jamaah sekalian, apakah itu hakikat kaya? Apakah hakikat kaya itu kita memiliki banyak harta, kita memiliki banyak benda-benda mewah? Bukan jamaah sekalian. Akan tetapi yang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, hati yang selalu merasa cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Laisal ghina an kasratil aradi. Hakikat kaya bukanlah banyak harta, walakinnal ghina, akan tetapi hakikat kaya adalah ghinan nafsi, kaya hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Bunyi nasihatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang orang kaya itu banyak harta?" Abu Dzar menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang orang miskin itu sedikit hartanya?" Abu Dzar menjawab dengan jawaban yang sama, "Ya wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya orang kaya itu adalah kaya hati, hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan orang fakir itu adalah fakir hati, hati yang selalu tidak merasa puas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini jamaah sekalian. Yang pertama,
Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya hakikat kaya bukanlah banyak harta, akan tetapi kaya hati. Kenapa jemaah sekalian? Karena menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki banyak harta, belum tentu kita merasa puas. Ternyata jemaah sekalian, banyak orang kaya, banyak orang yang memiliki banyak harta, akan tetapi dia masih merasa kurang. Dia masih merasa tidak cukup. Yang kedua, pentingnya untuk kita bersifat qanaah. Apakah itu bersifat qanaah? Bersifat qanaah adalah merasa cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita memiliki banyak harta. Akan tetapi dengan syarat jamaah sekalian. Apa syaratnya? Kita harus mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, menjadi orang kaya, menjadi orang yang memiliki banyak harta bukan jalan untuk meraih kebahagiaan. Akan tetapi jalan untuk meraih kebahagiaan adalah beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik di kalangan laki-laki maupun di kalangan perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, balasannya maka Allah akan memberikan kita hidup yang nyaman, hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberikan kita pahala apa yang telah kita kerjakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.